Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang berkaitan dengan mekanisme seleksi P3K dan juga berkaitan dengan ada informasi untuk pengolahan nilai P3K di tahun 2022. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa kami ingatkan lagi bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk mencek informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan formasi P3K di tahun 2022 untuk P3K Guru, P3K Kesehatan dan juga P3K Teknis. Cek ya Bapak Ibu jumlah formasinya. Oke, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kita bahas di video kali ini berkaitan dengan paparan yang disampaikan oleh BKN Bapak Ibu, yaitu dari Deputi Sinka BKM. Ini adalah materi yang disampaikan pada saat rapat persiapan pengadaan SN di tahun 2022 dan banyak informasi penting yang harus rekan-rekan ketahui bagi yang ingin ikut seleksi P3K di tahun 2022. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lihat filenya. Judul filenya yaitu mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022. Nah ini Jakarta 13 September 2022 Bapak Ibu. Oke, kita lihat ini filenya terkait dengan sekilas tahapan seleksi CSN tahun 2021. Ini kita skip saja Bapak Ibu. Ini sama-sama membahas terkait dengan CSN tahun 2021. Dan ini disampaikan juga lulus passing grade ya, tidak dapat mengisi formasi tentunya bagi rekan-rekan guru honorer yang jumlahnya 193.954. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini juga disampaikan ada sisa formasi untuk di tahun 2021 ya Bapak Ibu, yang tentunya kalau berdasarkan penjelasan Kemendikbud bahwasanya sisa formasi tahun 2021 itu juga dimasukkan ke dalam tahun 2022. Kemudian ini adalah rekapitulasi data pelaksanaan CPNS 2021. Ini rekapitulasi data pelaksanaan P3K non guru 2021. Ya, ini ada pelamar laki-laki, pelamar perempuan, dan kemudian di sini ada sekilas potensi kecurangan. Nah, ini kemarin ya, kecurangan di tahun 2021 Bapak Ibu. CSN tentunya sudah ditindaklanjuti ya secara hukum, sudah ditindak tegas pelakunya. Nah, kemudian evaluasi seleksi CSN tahun 2021 yang tentunya di tahun 2022 ini banyak pembaruan ataupun dari hasil evaluasi seleksi CSN di tahun sebelumnya. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita ke seleksi CSN di tahun 2022. Nah, ini dia ya untuk pelaksanaan di tahun 2022 untuk seleksi P3K tentunya Bapak Ibu ya, karena hanya P3K di tahun 2022 ini dibuka oleh pemerintah. Nah, ini overview seleksi CSN. Tentunya nanti pendaftaran seleksi semuanya melalui portal BKN yaitu SSCASN BKN ya, untuk P3K, PNS maupun sekolah kedinasan. Ya, nanti Bapak Ibu hanya dapat memilih satu. Ya, di sini sudah keterangannya, hanya memilih satu jabatan tentunya atau formasi bagi rekan-rekan sekalian. Untuk P3K guru itu menggunakan UNBK, ini khusus untuk pelamar umum tentunya. Dan kemudian nanti SSCSN pengolahan nilai, kemudian data peserta tentunya terintegrasi semua. Ini kita lakukan saja. Ini rekomendasi Satgas terkait dengan pelaksanaan seleksi, wajib ya menerapkan protokol kesehatan. Di sini Bapak Ibu paparannya, kemudian prosedur pelaksanaan CAT BKN. Ya, ini prosedurnya yang sudah dilaksanakan juga tentunya di tahun sebelumnya, karena ini berkaitan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Bapak Ibu. Ini untuk pengamanan sistem seleksi CSN dan CAT BKN ya, menggunakan fitur terkini. Ada live score, ada fitur presensi via aplikasi, ada face recognition untuk mendeteksi kecurangan tentunya ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian penguatan sistem enkripsi data ya. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk P3K guru. Oke, di sini kita bahas lebih lama Bapak Ibu.
Nah, ini adalah proses seleksi P3K guru di tahun 2022. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini tampilan yang baru ya Bapak Ibu yang menjelaskan terkait proses seleksi P3K guru di tahun 2022. Nah, yang pertama kita lihat, ini kan ada alurnya ya Bapak Ibu. Pertama di sini ada daftar akun login ulang. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu semuanya harus login ya ataupun mendaftar di portal SSCSN BKN di sini Bapak Ibu ya. Daftar ulang nanti. Dan kalau kita perhatikan di sini ada keterangan semua pendaftar. Jadi nanti ketika pembukaan sudah dibuka pendaftaran, Bapak Ibu wajib login ataupun membuat akun. Bagi yang sudah membuat akun itu tidak perlu lagi. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya terkait dengan aturan baru pendaftaran P3K guru. Begitu pula dengan P3K non guru ya Bapak Ibu. Jika belum membuat akun tentunya wajib membuat akun terlebih dahulu untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Nah, setelah Bapak Ibu semuanya melakukan proses pendaftaran, maka di sini kita perhatikan arah panah yang pertama itu ini khusus yang berwarna merah, kita perhatikan dulu. Itu pemilihan formasi prioritas 1. Nah, ini kurang jelas tulisannya Bapak Ibu, ini kita bacakan saja. Ini adalah pemilihan formasi prioritas 1, kemudian penyesuaian formasi oleh Kemendikbud. Jadi ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini tahapannya sudah selesai karena sini penyesuaian formasinya langsung dilakukan oleh Kemendikbud dan Pemda tentunya. Nah, selanjutnya setelah penyesuaian formasi oleh Kemendikbud, baru nanti akan ada pengumuman, yaitu pengumuman prioritas 1. Ini tentunya nanti Bapak Ibu yang sudah lulus PG di tahun 2021, baik yang dari THK 2, guru honor negeri, guru swasta, lulusan PPG, bisa mencek hasil penempatannya nanti setelah pembukaan pendaftaran dibuka, yaitu di akun SSCSN nya masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian kita beralih ke bagian kedua. Hapus dulu. Nah, ini berwarna pink di sini kotaknya dan kita lihat di sini arah panahnya. Setelah selesai penempatan ya, mekanisme seleksi P3K guru kan ada 3 Bapak Ibu, yaitu ada yang kita buka lagi. Nah, ini dia. Itu setelah penyelesaian penempatan tadi baru beralih ke seleksi yang kedua. Ini 1, 2, kita tulis dulu ini 1, ini 2. Nah, yang pertama adalah yaitu pemilihan formasi prioritas 2. Prioritas 2 itu siapa? Yaitu THK 2 ya. Untuk prioritas 2 itu THK 2. Berarti di sini THK 2 kita tulis THK 2. Kemudian setelah itu baru nanti akan ada verifikasi prioritas 2. Nah, ini dia verifikasi. Setelah verifikasi prioritas 2 baru dilakukan pengumuman prioritas 2. Nah, setelah itu akan ada masa sanggah lagi Bapak Ibu terkait dengan hasil pengumuman prioritas 2. Setelah masa sanggah selesai, baru dilakukan observasi ya atau seleksi kesesuaian. Di sini Bapak Ibu, yaitu kesesuaian atau verifikasi. Ini tanpa tes Bapak Ibu ya. Untuk mengenai apa saja yang diobservasi kita akan bahas di video yang lain Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah masa sanggah untuk prioritas kedua baru observasi atau seleksi kesesuaian. Setelah itu ada lagi masa sanggah, tentunya terkait dengan hasil observasinya ya, sudah dilakukan oleh Pemda. Ini kan melakukan observasi nanti itu masing-masing Pemda. Kemudian setelah itu Bapak Ibu baru setelah sanggah akan ada pengumuman prioritas kedua. Jadi di sini ini khusus pengumuman untuk yang THK 2 dulu berarti Bapak Ibu ya, karena di sini ada THK 2 itu prioritas kedua. Setelah itu baru beralih ke 3 ya, tahapan ketiga yaitu pemilihan formasi prioritas ketiga Bapak Ibu. Nah, prioritas ketiga ini tentunya adalah guru honorer sekolah negeri ya. Ini guru negeri yang masa kerja di atas 3 tahun, minimal 3 tahun masa kerjanya yang masuk ke dalam prioritas 3. Nah, setelah melakukan pemilihan formasi baru kemudian sama seperti tadi THK 2 atau prioritas 2 itu verifikasi, kemudian ada pengumuman prioritas ketiga. Setelah itu akan ada masa sanggah lagi bagi rekan-rekan setelah diumumkan hasil verifikasi prioritas ketiga ini. Setelah masa sanggah baru akan ada observasi, tentunya penilaian kesesuaian. Mengenai instrumen dan kisi-kisinya kita bahas di video selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian akan ada lagi setelah observasi itu sanggah. Tentunya menyanggah ini adalah para peserta ya Bapak Ibu ya, semua pelamar. Kemudian setelah sanggah akan ada pengumuman prioritas ketiga.
Nah, di sini untuk yang guru negeri masa kerja di atas 3 tahun. Untuk yang masa sanggah, masa kerja lebih kurang 3 tahun atau minimal 3 tahun Bapak Ibu yang terdaftar di Dapodik. Nah, setelah selesai semuanya tahapan ini, baru dilanjutkan ke umum atau seleksi yang umum. Kita buat saja yang keempat. Ya, keempat yaitu umum, berarti ini jika masih tersedia formasi tentunya Bapak Ibu ya, berdasarkan dengan yang ada paparan dari Kemendikbud kemarin, itu 3 jenis mekanisme seleksinya, itu jika masih tersedia formasi tentunya. Nah, setelah jika masih tersedia formasi, baru lanjut ke pemilihan formasi pendaftar umum. Siapa saja pesertanya? Tentunya ada guru honor negeri yang masa kerja di bawah 3 tahun terdaftar Dapodik, lulusan PPG, dan guru honor swasta yang terdaftar juga di dalam data pokok pendidikan Kemendikbudristek. Nah, setelah pemilihan formasi, maka selanjutnya pendaftar umum akan ada verifikasi prioritas. Ini verifikasi pendaftar umum sepertinya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah verifikasi akan ada pengumuman pendaftar umum. Setelah pengumuman sama juga ada sanggah. Kemudian setelah sanggah maka akan ada seleksi UNBK ya. Akan ada seleksi UNBK, yaitu tentunya yang diuji kompetensi teknis, sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara. Nah, setelah selesai seleksi tentunya akan ada hasil kelulusan pendaftar umum ya. Setelah itu pengumuman hasil kelulusan, baru akan ada lagi untuk bagi rekan-rekan pelamar umum untuk menyanggah hasil nilai kelulusannya. Boleh menyanggah Bapak Ibu. Setelah masa sanggah berakhir, maka akan diumumkan lagi pengumuman kelulusan pendaftar umum. Tentunya ini pengumuman finalnya Bapak Ibu untuk yang pelamar umum. Nah, setelah selesai di pengumuman kelulusan pendaftar umum ini, baru diumumkan hasil kelulusan keseluruhan P3K Guru tahun 2022. Nah, disinilah baru final hasil kelulusan P3K Guru di tahun 2022. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tunggu selesai dulu Bapak Ibu ya, tunggu semuanya selesai untuk proses seleksi ya, baik itu seleksi prioritas 2, prioritas 3, kemudian umum, baru akan diumumkan hasil kelulusan keseluruhan P3K Guru tahun 2022. Nah, itulah gambaran terkait dengan proses seleksi P3K Guru. Jadi catatan penting, nanti semua pendaftar pelamar itu awal itu secara ini mungkin secara serentak ya, bersama-sama melakukan pendaftaran di akun SSCSN BKN. Kemudian untuk proses seleksinya itu bertahap Bapak Ibu, mulai dari penyelesaian untuk bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG pertama, baru THK 2 yang masuk prioritas 2, baru prioritas 3 untuk guru negeri masa kerja di atas 3 tahun, kemudian baru pelamar umum. Nah, ini terkait dengan proses seleksi P3K Guru di tahun 2022. Oke, kita lanjut di file berikutnya. Nah, ini dia, yaitu pengolahan nilai P3K Guru. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kiri ini ada prioritas 1, ini pelamarnya ya, sudah kita sebutkan tadi, THK 2 guru negeri lulusan PP guru swasta yang lulus PG di tahun 2021. Kemudian ada prioritas 2, prioritas ini 1, kemudian ini prioritas 2, THK 2, prioritas 3 itu guru negeri, dan selanjutnya ada umum. Nah, ini umum. Nah, di sini ada note-nya Bapak Ibu. Setiap tahapan itu memeriksa dan dapat diisi untuk formasi yang belum terpenuhi atau jika masih ada sisa formasi Bapak Ibu. Nah, di sini untuk pengolahan nilai P3K Guru prioritas 1 itu ada 2 poin penting penjelasannya. Yang pertama, tidak melalui seleksi administrasi lagi bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam prioritas 1 yang sudah lulus PG ya. Di tahun 2021 itu tidak perlu melakukan tidak ada lagi seleksi administrasi. Nah, kemudian nilai seleksi tahun 2021 itu dipakai jika, nah ini Bapak Ibu yang harus perhatikan juga, jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 sama, maka diambil nilai paling tinggi yang lulus PG. Jadi jika yang tinggi tahap 2 berarti itu yang dipakai Bapak Ibu ya, yang diambil. Kemudian jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 berbeda, maka diambil nilai seleksi tahap 2.
Nah, Bapak Ibu, berarti jika Bapak Ibu melamar di tahap 1 berbeda jabatannya dengan tahap 2, yang diambil itu adalah yang tahap 2, Bapak Ibu. Ini ada juga penjelasan di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, itu untuk yang prioritas 1 yang sudah lulus PG di tahun 2021 untuk pengolahan nilainya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang prioritas 2 dan prioritas ketiga, di sini ada 2 poin penting juga. Yang pertama, dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Nah, betul Bapak Ibu ya. Jadi untuk P2 dan P3 ini proses seleksinya itu dilakukan oleh instansi daerah, mulai dari seleksi administrasi ya oleh verifikator instansi daerah masing-masing. Nah, kemudian penilaian pada prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan kesesuaian observasi. Tentunya ini juga Pemdanya masing-masing nanti Bapak Ibu. Ya, karena Pemda di tahun ini masuk dalam Panselda untuk CSN di tahun 2022. Nah, itu untuk yang prioritas 2 dan prioritas ketiga. Nah, kemudian untuk umum di sini dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah sama dengan prioritas 2 dan P3. Kemudian dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi pelamar umum itu kelebihannya di tahun 2020 ini bebas memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia jika masih tersedia formasinya dan belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi Bapak Ibu bebas ya, ingin mendaftar ke provinsi mana saja, ke daerah mana saja, kabupaten atau kota, selama formasi tersebut belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Bapak Ibu bisa milih. Bagaimana cara mengeceknya? Tentunya nanti kan tahapannya berurutan tuh Bapak Ibu ya. Jadi jika nanti udah tahap ke pelamar umum untuk milih formasi, tentunya formasi yang muncul di akun nanti, akun SSCSN adalah sisa-sisa formasi yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas, seperti itu. Nah, kemudian untuk dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, mengenai nilai ambang batas atau NAB ini kita tunggu keputusan Menpan RB-nya untuk di tahun 2022. Apakah sama di tahun 2021 atau berbeda, kita tunggu keputusannya Bapak Ibu untuk yang pelamar umum. Begitu juga untuk MP3 Kanun Guru, P3 Kesehatan maupun P3 Teknis untuk nilai ambang batas di tahun 2022 ini. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah, kita belum tahu ya Bapak Ibu, sama-sama kita tunggu untuk nilai ambang batasnya. Nah, namun untuk yang pelamar umum di P3K Guru ini ada afirmasi, yaitu penambahan nilai untuk kompetensi teknis ya. Ini penambahan nilai ini khusus untuk teknis biasanya. Ya, untuk teknis. Nah, kita lihat di sini afirmasi. Afirmasinya itu untuk serdik ya. Jadi sini silakan dilihat linear serdiknya. Itu akan mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis ya, 100%. Kemudian untuk disabilitas itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis juga ya. Ini khusus untuk yang disabilitas 10%. Jadi ini hanya dua afirmasi yang diberikan untuk yang pelamar umum, itu serdik dan disabilitas. Nah, dimana di sini untuk penambahan nilai itu diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Nah, itu Bapak Ibu untuk penjelasan terkait dengan pengolahan nilai P3K Guru di tahun 2022. Oke, semoga jelas ya Bapak Ibu penjelasan yang kami sampaikan. Dan kemudian kita lihat di sini ini pengusulan penetapan nomor induk CSN. Tentunya nanti akan ada pengisian DRH ya. Pengisian DRH terlebih dahulu bagi peserta lulus seleksi melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di akunnya masing-masing, dan pemberkasan kelengkapan penetapan nomor induk CSN itu mulai akun SSCSN di akun SSCSN masing-masing ya. Nah, kemudian nanti instansi mengusulkan dan menginputkan dokumen rencana penetapan lokasi formasi bagi peserta yang sudah selesai mengirim DRH melalui doku digital. Nah, kemudian nanti BKN mengolah usulan melalui aplikasi SAPK dan menetapkan pertimbangan teknisnya atau perteknya Bapak Ibu, serta menggunakan aplikasi tanda tangan digital. Nah, setelah itu selesai, telah terbit NIP-nya Bapak Ibu, baru diangkat oleh Pemda ataupun penyerahan SK-nya Bapak Ibu. Nah, itu file ya yang kita dapatkan dari paparan saat
rakor persiapan pengadaan ASN di tahun 2022. Nah, namun di sini Bapak Ibu hanya P3K guru ya untuk penjelasan secara detailnya yang ada. Untuk P3K non guru silakan ditunggu saja, nanti kita akan sampaikan juga jika ada informasi terbarunya terkait dengan proses seleksinya. Oke Bapak Ibu, jadi ini gambaran secara umum sebenarnya ada di dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu ya. Itu sudah gambaran secara ringkas dalam bentuk alurnya ya Bapak Ibu, dalam bentuk alur untuk P3K guru di tahun 2022. Karena di dalam Permenpan RB itu sudah juga dijelaskan semuanya mulai dari pelamaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini pelamaran, yaitu nanti Bapak Ibu melakukan pelamaran tentunya hanya dapat melamar pada satu instansi daerah atau satu kebutuhan jabatan. Mana dalam hal pelamar tersebut, jika diketahui ya lebih dari satu instansi melamar, lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau satu jenis jalur kebutuhan P3K atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dinyatakan gugur. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, wajib setiap pelamar hanya melamar satu jenis jabatan nantinya. Nah, ini ya untuk pelamar prioritas yang sudah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 itu tidak perlu lagi membuat akun di tahun 2022 Bapak Ibu. Oke, itulah pembahasan kita terkait dengan informasi terbaru yang kita dapatkan dari file paparan dari Deputi Singka BKN saat rakor pengadaan ASN tahun 2022 yang disampaikan pada tanggal 13 September 2020 yang lalu perihal mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022. Oke, semoga pembahasan dan informasi kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.